kompresi atau rasio kompresi. Pada kendaraan, mesin bisa berputar karena adanya gerakan piston ke atas dan juga ke bawah yang memutar bagian crankshaft. Proses pembakaran terjadi karena campuran udara dan bahan bakar mengalami kompresi di ruang bakar dan disulut oleh percikan api dari busi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ledakan, sehingga piston bergerak memutar crankshaft. Putaran dari crankshaft ini yang akan disalurkan ke transmisi untuk menggerakkan kendaraan. Dalam menentukan jenis bahan bakar yang akan digunakan, pemilik kendaraan akan melihat spesifikasi kompresi yang biasanya terdapat pada kendaraan tersebut untuk bisa menentukan bahan bakar yang cocok. Berbicara terkait kompresi mesin, terdapat dua perbedaan yang harus kamu ketahui, yaitu tekanan kompresi dan rasio kompresi. Walaupun sama-sama merujuk suatu kompresi pada mesin, tetapi tekanan dan rasio kompresi adalah dua hal yang berbeda. Tekanan kompresi adalah besarnya tekanan pada silinder mesin pada saat piston mengkompres udara dan bahan bakar sebelum dibakar oleh api dari busi. Pada saat kompresi terjadi, piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA. Besarnya tekanan kompresi ini mempengaruhi performa pembakaran di ruang bakar. Apabila pada kendaraan dengan beberapa silinder memiliki tekanan kompresi yang berbeda-beda, maka akan menyebabkan mesin kendaraan menjadi pincang atau tidak stabil. Sementara itu, rasio kompresi adalah perbandingan antara volume total ruang silinder dengan volume ruang bakar. Volume total adalah besar volume mesin ketika piston berada di titik mati bawah ditambah dengan volume ruang bakar. Sedangkan volume ruang bakar adalah volume yang tersisa di dalam silinder mesin ketika piston berada di titik mati atas. Alat yang digunakan untuk mengukur kompresi adalah compression gauge yang dihubungkan ke dalam lubang busi melalui adaptor. Langkah yang selanjutnya adalah menekan electric starter agar mesin kendaraan bisa menyala. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur kompresi mesin adalah besaran tekanan pada silinder. Kamu perlu memperhatikan jarum penunjuk yang ada pada compression gauge untuk memastikan tekanan sesuai dengan kebutuhan silinder. Tekanan silinder yang padat akan membawa dampak baik bagi kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan tekanan tersebut akan menghasilkan tenaga yang besar bagi mesin kendaraan. Kendaraan dapat bergerak dengan kecepatan tinggi apabila tekanan pada silinder berjumlah besar. Komponen lain yang perlu dicek saat ingin memperhatikan kompresi kendaraan adalah karbu dan juga kopling. Pengecekan komponen ini perlu dilakukan saat tekanan dalam silinder dalam jumlah yang besar. Namun, kompresi masih tetap mengalami kebocoran dan kinerja tidak maksimal. Yang terakhir adalah faktor penggunaan bahan bakar untuk mesin kendaraan yang bisa mempengaruhi kompresi secara keseluruhan. Pastikan menggunakan bahan bakar yang memiliki oktan yang sesuai dengan panduan pengendara. Gimana? Kamu suka pakai bahan bakar yang sesuai dengan kompresi motor kamu? Coba kamu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya pamit undur diri, and as always, ledeng motor is the best.